Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Pasti harus sehat sih. Pokoknya aku doain semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan agar bisa melanjutkan aktivitas masing-masing dengan badan yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kali ini aku mau membahas terkait buku lagi nih. Tapi bukan tentang Dream Book sekarang. Sekarang aku mau membahas mengenai buku ini. Buku ini berjudul Leadership 3.0, Seni Kepemimpinan Horizontal untuk Semua Orang. Jadi buku ini diciptakan oleh Ardi Ridwansyah, lalu diterbitkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2012 oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Ya, jadi di sini aku mau aku ingin membacakan terlebih dahulu profil dari penulis. Jadi beliau ini adalah Head of Knowledge Management Development di Marketplace Institute, salah satu unit bisnis di bawah Marketplace Inc. Beliau juga menjadi editor buku Sales Operation, Service Operation, dan Brand Operation pada tahun 2008. Lalu kontributor untuk buku Connect, Surfing the New Wave Marketing pada tahun 2009, serta editor buku Grow with Character, Champion Stories pada tahun 2010. Nah, beliau juga pernah menjadi penulis rutin di majalah marketing bulanan Marketers, serta kontributor untuk themarketers.com, pernah pula menjadi pengisi kolom expert corner di tabloid interview koran seputar Indonesia. Jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai orang hebat yang telah menulis buku ini. Nah, jadi untuk awalan dari buku ini itu dijelasin bahwasanya pada tahun 2006 Ayres dan tim itu melakukan riset. Nah, mereka melakukan riset kepada 100 orang bayi kembar dan mereka dapat menyimpulkan bahwasanya 1/3 kepemimpinan itu dilahirkan dan 2/3-nya lagi itu adalah dibentuk. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita gak boleh minder deh walaupun kita dari keluarga yang biasa aja, gak ada turunan, gak boleh minder pokoknya. Oke, selanjutnya setelah tadi aku menjelaskan statement, sekarang aku mau nanya dulu deh. Kalian tahu gak sih kenapa judul dari buku ini adalah Leadership 3.0? Kenapa nggak 2.0 atau 1.0? Sebenarnya di buku ini juga dijelasin. Ada yang tahu gak? Oke, aku jelasin aja ya. Jadi sedikit nih sebelum masuk ke leadership 3.0-nya. Jadi untuk leadership 1.0 itu dari buku ini adalah seni kepemimpinan yang dimana kepemimpinan tersebut diwariskan dari leluhur-leluhurnya. Jadi orang yang memiliki kepemimpinan tanpa kerja keras. Lalu selanjutnya untuk leadership 2.0 itu adalah seni kepemimpinan yang dimana didapatkan dari titel atau jabatan. Nah, untuk leadership 3.0 ini berbeda nih dari leadership 2 yang tadi aku sebutin sebelumnya. Karena kenapa? Karena leadership 3.0 ini adalah seni kepemimpinan yang bisa didapatkan oleh semua orang, baik orang tersebut dari orang mampu, dari orang yang sebelumnya dari orang yang keluarganya memang bukan seorang pemimpin, semua orang bisa didapetin. Jadi menurut aku leadership 3.0 ini berbeda dari leadership yang tadi aku sebutin sebelumnya. Oke, kalau begitu kalian udah tahu dong, teman-teman udah tahu dong mengapa buku ini diberikan judul leadership 3.0. Nah, selanjutnya aku mau ngejelasin terkait model leadership 3.0. Pastinya dong kita kalau mau jadi pemimpin itu harus mempunyai aspek-aspek penting dalam kepemimpinan tersebut. Karena pada dasarnya pemimpin itu adalah suatu pengaruh bagi
orang-orang yang mengikuti kita. Jadi kita harus mempunyai pengaruh. Nah, menurut Stephen J. Sampson pada tahun 2011, beliau ini merupakan psikolog sekaligus pionir di bidang social intelligence skills. Beliau menyebutkan ada 6 aspek. Lalu di buku ini diperkaya dan diadaptasi agar sesuai konteksnya dengan dengan kondisi yang ada di negeri kita ini. Penasaran gak sih kalian 6 aspek itu apa aja? Nah, di sini aku mau sebutin nih aspeknya apa aja. Yang pertama itu ada apa coba? Iya betul, ada aspek fisik atau physicality. Lalu yang kedua itu ada aspek intelektual atau intellectuality. Lalu yang ketiga itu ada aspek emosional atau emotionality. Lalu yang keempat itu ada aspek sosial atau sociability. Lalu yang kelima itu ada aspek apa coba aspeknya? Betul, aspek personal atau personality. Dan yang terakhir itu ini penting banget sih, ada aspek moral atau morality. Nah, jadi itu teman-teman keenam aspeknya. Udah pada tahu kan jadi apa aja aspek-aspeknya. Oke teman-teman, tadi kan aku udah jelasin ya bahwasanya ada 6 aspek yang perlu dimiliki dari buku Leadership 3.0 ini. Nah sekarang aku mau jelasin nih satu-satu mengenai aspek-aspek tersebut. Yang pertama kan tadi ada aspek apa? Ya, aspek fisik atau physicality. Nah, yang aku tangkap dari aspek fisik ini adalah bahwasanya seorang pemimpin itu harus memiliki penampilan yang rapi atau penampilan yang membuat orang terkesima. Apa ya bisa disebut, bukan terkesima. Orang itu menjadi terpengaruh, jadi mau ngikutin kita. Seorang pemimpin itu harus memiliki penampilan yang rapi. Lalu yang kedua ada aspek intelektual atau intellectuality. Nah, untuk aspek intelektual ini yang aku dapat itu bahwasanya pemimpin itu harus dapat mengelola cara berpikir sehingga bisa memberikan pengaruh yang lebih efektif kepada orang lain. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai pola pikir yang bagus buat mempengaruhi orang lain. Nah, yang ketiga ada aspek emosional. Untuk aspek emosional ini yang aku dapat adalah dimana kita dapat mengelola emosi diri kita sendiri. Lalu setelah kita dapat mengelola emosi diri kita, nah selanjutnya kita berusaha untuk mengelola emosi orang lain. Gitu teman-teman. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada aspek sosial atau sociability. Jadi untuk aspek sosial ini yang aku tangkap itu dimana pemimpin itu harus dapat membentuk jaringan sosial yang luas atau relasi kita bisa sebut ya. Ya gitu yang bisa aku tangkap. Nah selanjutnya ada aspek personal nih atau personality. Nah ini adalah salah satu fondasi kepemimpinan karena terkait dengan kesadaran tentang hakikat diri serta visi misi pribadi yang akan diemban dan disebarluaskan kepada orang lain. Jadi kita harus tahu nih visi misi dari diri kita sendiri, tujuannya seperti itu. Lalu yang terakhir ada moral ability atau aspek moral. Nah, aspek ini adalah salah satu fondasi kepemimpinan yang paling penting karena terkait dengan kemampuan untuk menjaga integritas moral sehingga pengaruh yang diberikan kepada orang lain menjadi sustainable atau berefek panjang. Seperti itu teman-teman penjelasan mengenai keenam aspek yang diberikan oleh buku Leadership 3.0 ini. Oke teman-teman, sebentar kita peregangan dulu biar gak pegal ya. Nah, jadi setelah tadi aku menjelaskan mengenai
keenam aspek yang perlu dimiliki dalam mengimplementasikan leadership 3.0 ini, seharusnya kalian atau diri aku pribadi itu udah gak minder lagi sih terkait kepemimpinan tersebut. Karena kan udah dijelasin bahwasanya pemimpin itu dapat dibentuk dan semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Selanjutnya kita mau bahas halaman-halaman terakhir nih dari buku ini. Jadi di halaman terakhir dari buku ini ada beberapa cerita dari kepolisian yang mencerminkan kepemimpinan horizontal di Indonesia. Aku ngambil satu cerita aja ya, karena kalau misalnya ceritanya banyak-banyak nanti jadi dongeng. Canda. Nah, jadi kisah ini diambil dari seorang polisi yang dimana dia berjaga di kayak apa ya, satlantas gitu loh, jadi kayak yang mengatur lalu lintas. Beliau ini bernama Aibda Syahudin. Nah, beliau pada suatu malam beliau ini harus bermain kucing-kucingan dengan para pembalap liar yang ada di Makassar. Nah, rata-rata pembalap liar ini ada rata-rata umur dari pembalap liar ini sekitar remaja lah, berapa ya? Berarti remaja 18 ke atas. Nah, semua pelaku yang tertangkap itu harus dikenai surat tilang, dan untuk memberikan efek jerahnya, motornya juga harus ditahan di dalam polisi. Nah, waktu tim Mark Plus ini mewawancarai beliau di Makassar, Aibda Syahudin ini menyatakan bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam mengarahkan para pelaku pembalap liar tadi agar tidak mengulang perbuatannya. Nah, beliau juga menyadari bahwa remaja itu membutuhkan bimbingan dari orang-orang terdekatnya. Kesalahan tidak hanya ditimpakan semua kepada mereka. Kepedulian beliau terhadap para remaja tidak hanya saat bertugas di jalan raya saja. Nah, polisi senior ini sering dipanggil oleh para rekan-rekannya dengan sebutan Pak Ustadz. Beberapa kali juga beliau mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan pembinaan kepada para remaja. Lalu surat tilang dan sanksi bukanlah satu-satunya cara baginya untuk menunjukkan empati kepada para remaja yang terlibat dalam perilaku melanggar aturan lalu lintas. Beliau ini adalah seorang polisi yang sudah 19 tahun bertugas di Satlantas. Wilayah dinasnya itu ada di Poltabes Makassar. Selama kurun waktu 19 tahun tersebut, Aibda Syahudin sudah pernah menangani hampir semua fungsi, baik di bagian pengurusan SIM, kecelakaan, patroli, dan juga administrasi. Masya Allah sih. Jadi kesimpulannya itu yang bisa aku dapat ya, bahwasanya sifat kepemimpinan yang dikeluarkan oleh Aibda Syahudin ini adalah beliau itu berempati kepada remaja-remaja yang apa ya, yang salah pergaulan lah istilahnya. Nah, beliau ini tidak ingin para remaja menjadi rusak pergaulannya akibat maraknya pergaulan-pergaulan yang bebas pada saat ini. Jadi letak kata kuncinya itu terdapat dari empati. Jadi pemimpin itu harus jadi pemimpin itu perlu memiliki empati kepada orang lain. Itu salah satu aspek personal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah masuk nih di bagian terakhir dari penjelasan dari buku ini. Alhamdulillah. Apa coba bab terakhir penjelasan mengenai buku ini? Betul, kesimpulan. Nah, jadi aku mau nyimpulin nih dari semua yang udah aku jelasin sebelumnya. Jadi yang dapat aku simpulin itu adalah bahwasanya kepemimpinan tersebut adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh semua orang. Baik kita dari golongan orang yang sebelumnya mempunyai keluarga
mempunyai keluarga yang jabatannya tinggi, atau sebelumnya mempunyai kerabat yang jabatannya tinggi. Pokoknya semua orang bisa memiliki sifat kepemimpinan ini. Tapi terkadang beberapa orang juga tidak tahu caranya bagaimana untuk mempengaruhi orang lain. Nah, di buku ini kan dijelasin juga, tadi aku juga udah ngejelasin bahwasanya ada 6 aspek. Yang pertama itu ada aspek fisik, yang kedua itu ada aspek intelektual, yang ketiga itu ada aspek emosional, yang keempat itu ada aspek sosial, yang kelima itu ada aspek personal, dan yang terakhir ada aspek moral. Lalu juga terakhir ada kasus-kasus inspiratif buat kita, bagaimana kita dapat terinspirasi agar menjadi pemimpin yang baik ke depannya. Jadi itu guys yang bisa aku simpulin. Jadi kita atau kalian atau diri aku sendiri gak boleh minder lagi dan berusaha untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Belajarlah dari hal kecil, dan hal kecil tersebut bisa jadi membawa perubahan yang besar bagi diri kita atau orang lain. Oke teman-teman, jadi itu adalah penjelasan mengenai buku dari Leadership 3.0. Semoga apa yang aku sampaikan bisa tercerna oleh kalian dan kalian juga bisa mendapatkan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf, apalagi dari perkataan saya yang balelol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.